Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum mengawali kajian kita, ada baiknya kita ucapkan kepada seluruh peserta, baik yang online maupun yang offline, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita insyaallah. Sebulan penuh Ramadan telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ketakwaan di dalam hati kita, yang dengan ketakwaan itu kita bisa selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kurang lebih 1 bulan atau mungkin 1 bulan lebih kita liburkan kajian nahwu, ya. Terakhir kita bahas tentang halatu jarril isim, ya. Keadaan di mana isim itu harus dijarkan, ya. Jar itu tanda aslinya adalah kasroh, ya. Jadi kapan isim itu dikasrohkan, gitu ya. Ini adalah pembahasan terakhir daripada pembahasan terkait dengan isim mu'rob, ya, yang mana sebelumnya kita sudah bahas tentang isim marfu, kemudian juga sudah kita bahas tentang isim ini. Kenapa screenshot subhanallah, ya. Jadi ya sudah kita bahas isim marfu, isim mansub, dan sekarang isim yang majrur, ya. Terus pembahasan kita adalah terkait dengan halatu jaril isim, yaitu keadaan-keadaan di mana isim itu dijarkan, ya. Kemarin yang terakhir sekali sudah kita bahas bahwa di antara keadaan yang mengharuskan isim dijarkan adalah apabila didahului oleh salah satu daripada huruf jar. Nah, itu pembahasan terakhir kita. Silakan merujuk kepada video yang pernah kita atau rekaman dari pertemuan yang terakhir yang pernah kita sampaikan, ya. Halamannya halaman 95 96. Ya. Silakan yang punya kitab dibuka kitabnya dan kita coba untuk men-share kitabnya, ya. Ya, halaman 97, 90 sebentar saya lihatin di atasnya. 94. Sudah ketemu? Ya. Ya, jadi al-ismul majrur awalan alamatul jaril isim. Alamatul jar hiya, ya. Tanda-tanda jar dulu yang sudah kita bahas, enggak apa kita review sedikit, ya. Saya kelupaan nih bawa ini bawa apa namanya? Bawa apa namanya? Ya, stylus pen. Stylus pen saya ada di, coba ambil kunci itu, kunci mobil, coba. Ada di dalam mobil itu, di depan, di box. Yang kita lanjutkan, ya, nggak apa, ya. Jadi tanda jar itu pertama kasroh, ya. Saya sampaikan singkat aja karena ini sudah dibahas. Kalau yang penasaran ingin lihat, lihat rekamannya saja, ya. Pertama kasroh, ya. Kedua alia. Ketiga dijarkan dengan fathah, ya. Nah, ini 3 tanda yang merupakan tanda-tanda jar, ya. Kapan dimajrurkan dengan kasroh, kapan dimajrurkan dengan ya, kapan dimajrurkan dengan alif, dengan apa namanya, dengan fathah. Silakan sekali lagi, ya, untuk efisiensi waktu supaya saya tidak buang-buang waktu untuk mengulang sesuatu yang sudah dibahas. Silakan antum buka rekamannya, ya, ada di
di playlistnya Mulakhas Qawaidul Gharabiyah di Yadain TV ya, channel Yadain TV di apa namanya di YouTube insyaallah. Terus kita bahas juga kemarin yang kedua halatu jaril isim, keadaan di mana isim itu dijarkan ya. Ya ini halatu jaril isim. Yakunu al-ismu majrurun fi halataini. Isim itu majrur pada dua keadaan saja. Pada dua keadaan. Kapan isim itu jadi majrur? Kalau ya yang pertama adalah idza sabaqahu harfu jarrin. Sudah? Kalau diduluin huruf jar. Huruf jar contohnya apa? Min, ila, bi gitu kan? Min minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, sudah? Jadi setiap isim yang didahului oleh salah satu daripada huruf jar maka dia harus majrur. Sudah? Nah. Yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi, apabila dia posisinya sebagai mudhaf ilaihi. Sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Nah. Sederhana sudah, cuma dua saja. Yang ketiganya adalah tabi'. Tabi itu kalau posisinya sebagai athof, sebagai ma'tuf, itu sebagai badal ya, atau sebagai sifat. Itu aja. Gampang kan? Coba saya ulangi lagi. Kapan isim itu jadi majrur? Tafadhal yang online kalau mau bicara saja nggak apa-apa langsung. Ada berapa? Berapa keadaan? Dua keadaan. Dua. Ya, dua keadaan ya. Dia sebetulnya tiga, tapi beliau ini penulis ini selalu tidak menghitung yang tabinya itu. Ya, jadi sebetulnya tiga, tapi tidak dimasukkan oleh penulis. Sama ketika membahas masalah marfu, sama ketika membahas masalah mansub juga beliau tidak anggap tabi itu sebagai hitungan. Ya, sudah. Jadi kapan isim majrur? Kalau pertama didahului oleh huruf jar. Ya. Terus yang kedua, kalau posisinya sebagai mudhafun ilaihi. Udah itu aja. Sama tabi itu gampang wa gitu kan. Minal masjidi atau gini. Misalnya apa? Misalnya zahabtu ilal masjidi ya wal wasuki masjid ke suku masjidi wal ma'hadi gitu ya dan seterusnya. Jadi wawanya ini yang sesudah wawanya itu jadi tabi gitu ya. Ya. Misalnya apa lagi? Salam tu ala at-talibi al-mujtahidi al-jamili itu semuanya ikut sama dia semuanya, tabi itu namanya. Sudah paham ya? Nah, suaranya tolong di apa namanya yang bermasalah dengan suaranya nggak usah dihidupin suaranya, dengar aja simak ya. Bukannya tanpa mengurangi rasa hormat tapi akan mengganggu yang lainnya, mohon maaf ya. Kalau antum sedih saya katakan seperti itu. Karena ya, untuk kemaslahatan yang lain. Saya sebetulnya sangat ingin sekali antum semuanya terbuka dan berbicara seperti layaknya orang yang sedang belajar offline. Tapi masalahnya ketika suara antum tidak baik jadi masalah kepada yang lainnya. Mohon maaf. Jadi kalau antum mau nyaman ya tidak kena apa namanya mood ya secara tiba-tiba oleh kita dari sini, antum perbaiki dulu apa soundnya, bacaannya supaya tidak mengganggu yang lain. Sudah ya? Itu. Ya, terus idza kana mudhafan sudah kita paham. Dan nanti kita langsung kita jabarkan ya, kita pecahin. Ini subhanallah, yang saya senang dari kitab ini ya sederhana, kitab ini simple, kemudian juga dia itu bisa dipakai untuk orang yang pertama belajar mubtadi ya, dianggapnya dia merasa bisa mengikuti ya, dan untuk orang yang udah levelnya lebih juga nggak merasa kalau kitab ini sebagai kitab yang terlalu rendah levelnya, tidak ya. Coba aja nanti ditelusuri sampai di sini, masya Allah ya, antum merasa mungkin gampang ya. Tapi nanti kalau udah masuk ke pembahasan berikutnya baru antum tahu apa namanya nilai daripada
kitab ini, ya. Terus kemudian al-majruru biharfil jar, ya. Yang pembahasan kita pertama kan tadi adalah apabila didahului oleh huruf jar, ya, harfu jar. Nah, sekarang pembahasan yang pertama adalah huruf jar ini. Ya. Ya, pembahasan pertama adalah al-majrur biharfil jar. Ya, pembahasan yang pertama yujarru al-ismu idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri, ya. Jadi yujar artinya dijarkan, ya, dijarkan al-isim. Ini udah nggak bisa saya terjemahin lagi, ya. Kenapa? Karena dia adalah sebagai istilah baku. Sering saya ulang-ulang, ya, mungkin bagi yang baru pertama ikut belajar ini biar paham. Jadi ada istilah-istilah yang memang tidak bisa kita terjemahin. Ya. Yujarru dijarkan al-isim, isim, ya, idza waqa'a ba'da harfin min hurufil jar. Apabila terletak setelah harf min hurufil jar, setelah satu daripada huruf jar. Sudah? Wahia, dan dia adalah apa nih dia nih? Huruf jar, dan dia adalah satu min, ila, hatta, dan seterusnya. Oh, kita juga sudah dibahas ini, afwan, ini saya hari ini kita bahasnya mudhofnya, ya. Ini sudah kita bahas. Terus kemudian ini adalah contoh-contoh huruf jar. Terus di sini dibahas sama dia fungsinya. Ini fungsinya apa sih? Ila untuk apa sih? Hatta untuk apa sih? Fi untuk apa? An untuk apa? Al untuk apa? Di sini dibahas, ya. Antum silakan merujuk kepada kitab yang sudah rekaman yang sudah di ini, ya. Ini kapan menggunakan ba, kapan menggunakan ala, dan seterusnya. Ya, terus kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, itu al-mudhaf. Al-hudhatun, ya. Ini sudah kita lewati kemarin. Nah, sekarang al-majruru bil idhafati. Nah, ini pembahasan hari ini kita malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati kita dan pikiran kita supaya bisa menerima pelajaran yang dapat membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, insyaallah. Yang pertama, yakunu al-ismu majruran idza kana mudhafan ilaihi. Ya. Yakunu al-ismu majruran, isim itu bisa menjadi majrur idza kana mudhafan ilaihi, apabila dia posisinya mudhaf ilaihi. Dah? Paham, ya? Apa artinya? Isim bisa majrur, bisa dijarkan, ya, apabila dia mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi kayak apa sih? Mudhaf ilaihi, ya, seperti di sini nanti kita bahas. Wal mudhafu ilaihi huwa ismun aw dhamirun, dia adalah isim atau domir, yunsab ila ismin sabit, yang disandarkan kepada isim yang sebelumnya, ya. Jadi ada isim yang sebelumnya. Contohnya di sini, mislu zurtu hadiqatal asmaki. Perhatiin, zurtu hadiqata al asmaki. Falau qulna, ya, kalimat zurtu hadiqatal asmaki, mana mudhafun ilaihinya? Sini. Al-asmaki. Ya, al-asmaki. Ahsan. Terus al-mudhafnya yang mana? Hadiqatan. Nah, sahih, hadiqata. Sahih. Terus falau qulna, ya, kata penulis, falau qulna, seandainya kita bilang zurtu hadiqatan. Zurtu hadiqatan, ya. Terus wasakatna, terus kemudian kita diam. La yu'raf ayyu hadiqatin hiyal maqsudah. Enggak paham kebun apa yang dia maksud itu. Ya, apakah kebun ikan, apakah kebun binatang, ataukah kebun melati, dan seterusnya. Jadi dengan adanya kata-kata asmak, ya, mudhafun ilaihinya ini menjadi jelas makna daripada mudhafnya. Walakin idza qulna zurtu hadiqatal asmaki urifal maqsudu, maka diketahui maksudnya. Saya paham, ya, insyaallah, ya. Lanjut dulu nanti. Wa tusamma hadiqah, ya, mudhafan, dan kata-kata hadiqah itu dinamakan dengan mudhaf, ya. Hadiqatul asmak, jadi hadiqahnya mudhaf, asmaknya mudhaf ilaihi.
Wa tusammal asmaqi mudhafan ilaihi, dan asmaknya ini dinamakan mudhaf ilaihi. Wal idhafatu tufidul mudhaf at-ta'rif, dan idhafah, ya, idhafah itu proses menyandarkan satu isim ke isim yang lainnya, tufidu al mudhafa at-ta'rifa, maka dia akan memberikan faidah kepada yang diidhafahkan menjadi ma'rifah, ya. Idza kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan. Wa tufidu at-takhsis idza kana al-mudhaf ilaihi nakiratan. Nah, di sini mulai teruji nih. Ini udah bukannya level mubtadi lagi di sini, ya. Bisa dipahami kan nih? Ya. Kalau yang tadi itu kan antum wah gampang, apalagi yang udah merasa dirinya udah lulusan pondok, wah Masya Allah udah dianggap enteng, tapi udah di sini coba siapa yang ngerti maksudnya dari posisi ini? Siapa yang ngerti? Silakan, saya buka yang paling pintar, silakan menjawab nih, yang online dulu, yang offline nanti setelah itu. Udah. Ayo, itu sudah suaranya udah dibuka itu, Nur Hayati, Bu Nur Hayati. Enggak. Bukan yang paling pintar enggak jadi. Ya, astagfirullah. Maksudnya yang udah paling udah ngerti lah gitu. Tafadhal, siapa? Siapa? Bagi-bagi ilmunya ya, siapa yang sudah paham duluan? Tafadhal. Hasan, Adi, Tadi ada halaman berapa ya, lupa lagi, saya lihat dulu. Ini kan ini halaman itu, halaman 99. Yang offline 99, coba saya lihat. Nah, kan saya bilang kan kelihatannya gampang nih. Kelihatannya kan gampang kan? Wah, gampang sekali. Tapi seperti saya bilang ya, di antara kehebatan kitab ini bisa dipelajari oleh orang yang mubtadi, tapi tidak bisa dianggap enteng oleh orang yang sudah levelnya tinggi, ya, levelnya mutaqaddim. Silakan. Ini Pak Luki, lulusan Gontor tahun berapa Pak Luki? 92. Masya Allah. KMI ya. Luar biasa. 99. Yang mana tadi ya? 99. Di Ya, bukunya halaman 99 kayak. Apa Arif? Saya ulangi lagi ya, sambil menyimak yang lainnya, dengerin. Wal idhafatu tufidul mudhaf at-ta'rifa. Wal idhafatu tufidu al mudhaf at-ta'rif. Nah, saya terjemahin. Idhafah itu memberikan manfaat kepada mudhaf, ya, isim yang dimudhafkan at-ta'rif, ta'rif. Sudah? Idza kana al mudhaf ilaihi ma'rifah, apabila mudhaf ilaihinya ma'rifah. Udah, bagus, jelas sekali itu terjemahan saya. Wa tufidu takhsis idza kana al mudhaf ilaihi nakirah, dan dia memberikan faidah taksis apabila mudhaf ilaihinya nakirah. Udah, itu saya terangkan bahasa Arabnya, saya terjemahin. Tinggal antum pahamkan lagi ke saya apa maksudnya. Baik, Indah Bahrianti, tafadhali. Ayo, silakan. Ya, tafadhal. Ini maksudnya contohnya atau gimana, Ustaz? Maksudnya. Maksudnya, saya suruh maksudnya apa? Memberikan contoh atau bagaimana, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Menjelaskan ulang. Apa yang dimaksud dari kata-kata ini ya? Singkat aja ya Ustaz ya. Ya. Tidak singkat. Kalau salah ya. Enggak apa-apa. Saya enggak suruh jawab yang benar, kalau saya suruh jawab aja benar atau salah nanti kita nilai belakangan kan. Padahal. Idhofah. Ya. Tentang yang mudhaf ilaih. Ya. Biasanya yang kita kenal itu idhofah ma'rifat, karena dia idhofah. Ada juga yang nakiroh ya Ustaz. Maksudnya seperti itu. Terus? Iya, mudhaf ilaih juga bisa nakiroh Ustaz. Iya ya. Iya. Fahmi, coba mau nambahin kayaknya Fahmi nih. Ya nggak apa, ada. Alhamdulillah usaha yang harus diangkat jempol insya Allah. Bu Indah Bahrianti, Mbak Indah atau Ukti Indah ya. Kalau ada ya, kalau udah jadi kasih namanya tambahin umu ya.
Umu, Indah, apa supaya kita bisa manggilnya dengan pantas ya. Tafadhol, yang lain siapa yang mau tambahin? Ya sudah, kayaknya milih Ustadz aja katanya gitu. Atau Pak Luki udah dapat ilham ini? Ini bukunya belum dapat nih. Oh, bukunya belum dapat. Yang di screen ini nggak cukup. Kan di bawahnya dapat keterangan gitu. Biasanya di bawahnya ada keterangan, saya lihat keterangan. Di drive yang di share tidak sama materinya, masa sih? Oh maaf, ternyata sama. Iya. Sudah ya, oke. Sekarang dengerin bagus-bagus. Saya terangkan insya Allah. Saya pakai ini ya, saya pakai apa namanya? Saya pakai whiteboard ya. Coba kita di dalam pembahasan isim itu kita kenal ada isim namanya ma'rifah ya. Ada isim namanya ma'rifah dan nakirah. Contoh yang ma'rifah apa? Mausul. Contoh yang ma'rifah apa? Pertama domir, ya kan? Terus apa lagi? Ada alif lam, Ustaz. Ada alif lam. Ada alif lam, ya, ada alif lam. Terus Kemudian domir, isim ada alif lam. Terus nama orang, ya isim alam ya. Isim alam. Cukup dah. Ya, ada isim alam, ya isim alam. Contoh isim alam apa? Muhammadun, masya Allah, mumtaz jiddan. Muhammadun. Terus contoh yang ada alif lamnya apa? At-talibu. Al-kitabu. Domir, contohnya huwa. Sudah? Huwa. Sudah paham kan? Terus contoh yang nakirah apa? Kitabun. Kitabun gak ada alif lamnya. Tolibun berarti. Tolibun ya. Tolibun. Sudah cukup dah ya, satu ya. Sudah cukup. Sekarang kita bicara tentang apa tadi? Idhofah, mudhof dan mudhofun ilaihi. Ya. Tentang apa? Mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, sekarang kita dapati kadang-kadang mudhof itu disandarkan kepada sesuatu isim yang ma'rifah. Kadang-kadang disandarkan juga kepada isim yang nakirah. Itu maksudnya. Sudah dipahami? Contohnya di sini. Bisa nggak saya bilang hadza? Sebentar, mana lagi? Sebentar. Ya, bisa nggak saya bilang kitabu hadza kitabu Muhammadin? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak saya bilang hadza kitabu at-talibi? Boleh nggak? Boleh. Terus boleh nggak saya bilang hadza kitabu talibin? Boleh nggak? Boleh. Siap, mumtaz. Ya. Boleh, itu boleh. Makanya antum perhatiin bagus-bagus. Nah, boleh. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya apa saya bilang hadza kitabut talibi dengan hadza kitabut talibin? Bedanya ma'rifat dan nakirahnya, Ustaz. Ya, betul. Ya beda. Bedanya maksudnya beda manfaatnya apa gitu perbedaannya. Perbedaannya esensi. Ya, perbedaan esensi. Pengaruhnya apa? Ya. Sudah diketahui kalau kitabut talib itu berarti betul. Itu kitabut talibin belum diketahui bahwa talibnya talib yang mana, talib mana saja gitu. Iya, itu tertentu itu. Ya, itu pembahasannya di sininya itu. Tapi pembahasan secara globalnya ya, apa maksudnya, apa esensinya, kenapa, apa bedanya antara hadza kitabu at-talibi dengan hadza kitabu talibin. Itulah pembahasan yang tadi kita sedang bahas. Jadi kalau mudhof ini diidhofahkan kepada ma'rifah, maka menjadikan kitab itu juga sebagai ma'rifah. Kenapa pergi? Iya, betul. Sebentar. Keluar lah. Saya kamu Kemana tadi whiteboardnya ini?
Nah, kalau ada oh mungkin ini. masih. Ya sudah. Ya. Nah, jadi ini kan saya tanya sekarang sama antum. Ya, Hada benar, kitab. benar. Kalau saya bilang kitab saja di sini, ya kalau saya bilang kitab saja di sini, itu kitabnya ini ma'rifah apa nakirah nih kitab ini? Nakirah ya? Nakirah. Nah, tapi ketika saya idofakan kepada kata-kata at-talibi atau kepada Muhammad atau kepada kitabuhu, jadilah dia sebagai ma'rifah. Paham ya? Itulah perbedaannya. Terus kalau dia kitabu talibin, dia tidak jadi ma'rifah. Ya, dia sekarang manfaatnya apa? Manfaatnya adalah takhsis. Jadi kitab ini bukan kitab yang bersifat ma'rifah, ya. Dia tetap sebagai nakirah, tetapi ada lebihnya sedikit. Lebihnya apa? Lebihnya yang tadinya kitab itu tidak terlalu general, maka dia dibuat lebih sedikit spesifik, yaitu kitabnya khusus thalib. Maksudnya khusus thalib bukan kitab si mu'alim, bukan kitabnya doktor, bukan kitabnya muadzab, bukan kitabnya mudir. Paham? Itu namanya yufidu taksis. Itu namanya yufidu taksis. Sudah ya? Nah, dicatat itu bagus-bagus. Balik lagi sekarang kita ke balik lagi ke mana tadi? Ke kitab mana kitabnya? Malhudhah. Ya, sekarang malhudhah ya. Oke. Sekarang malhudhah. Ya, malhudhah. Mana yang tadi? Yufassiru nahwi. Nih, sini. Terus mislu zurtu hadika falau qulna walakin idza qulna zurtu wa tusamma hadika mudhaf wal idhafa wa takhsis. Ya, malhudhah sekarang malhudhah. Hasan. Yufassir an-nahwiyuna sabab jarril mudhafi ilaihi bi annahu majrurun bi harfi jarrin muqaddarin wa huwa al-lamu au min au fi. Nah, bisa dipahami sampai sini? Para ahli nahwu ya, yufassir menafsirkan ya. Kenapa idhofah ini menyebabkan ya, idhofah itu menyandarkan isim kepada isim yang lainnya, menjadikan dia harus majrur ya. Dia bilang ini, kata mufassirun, sabab jarul mudhaf ilaihi, sebab kenapa mudhaf ilaihi itu dijarkan, karena dia majrur biharfi jar. Dia sebetulnya dia itu majrur dengan huruf jar, tapi jarnya tidak kelihatan. Muqaddar apa artinya? Ditaksir, diasumsikan. Paham? Wahwa kalimat lam dan kalimat min atau fi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Misalnya ketika saya bilang hadza kitabut thalibi, seakan-akan saya bilang hadza kitabu lit thalibi. Ahsanta barakallahu fika. Nah, sahih ya. Lanjut ya. Paham ya? Wa yuqaddar harful lam fi mu'dham halatil idhafah. Dan diasumsikan huruf jar yang dimaksud adalah huruf lam. Ya, seperti yang saya tadi bilang, li at-talibi ya. Fi mu'dham halatil idhafati, pada sebahagian besar keadaan idhafah. Sudah. Ini ada peserta dari lautan mana ya? Ya. Terus mislu zurtu hadiqatal asmaki ya. At-taqdir zurtu hadiqatan lil asmak. Ya. Sudah, enggak usah saya perpanjang. Wa yuqaddar harfu min idza kana al-mudhaf ilaihi jinsan lil mudhaf ya. Dan bisa juga ditakdirkan, ditaksir, diasumsikan idhofah itu dengan min, dari. Idza kana al-mudhaf ilaihi, apabila mudhaf ilaihinya jinsan lil mudhaf. Apabila mudhaf ilaihinya termasuk jenis yang sama daripada mudhafnya. Contohnya apa? Ishtaraitu khatama zahabin. Tuh lihat. Ishtaraitu apa artinya? Saya membeli. Khatam apa khatam? Cincin. Cincin. Zahab emas. Ya. Nah, terus jadi
asumsinya apa? Asumsinya takdirnya adalah ishtaro itu khataman min zahabin. Jadi saya membeli cincin yang terbuat dari emas. Ya, Masya Allah, luar biasa. Dari Hajar Karim ya, Pak Tomo ya. Dari batu mulia. Terus wa yuqaddar harf fi, dan dia diasumsikan idhofahnya itu sebagai huruf fi. Idza kana al-mudhaf ilaihi dzarfan, apabila mudhaf ilaihinya berupa dzaraf ya. Antum paham dzaraf kan? Dzaraf itu kan ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan kan? Ya. Misalnya apa? Al-asr, as-subah dan segala macam ya. Misalnya apa? Mislu ya, ini ada contohnya. Mislu tatalabat minhu abhasuhu sahrul layali. At-taqdir as-sahru fil layali ya. Tatalabat minhu abhasuhu. Jadi pembahasannya dia, ya bahasnya dia atau karyanya dia, karya ilmiahnya dia menuntut dari dia untuk dikerjakan selama 1 bulan ya, sebulan dengan malam-malamnya gitu ya. Maksudnya as-sahru fil layali gitu. Fi ya. Coba ada yang bisa ngasih contoh lain enggak? Sahirul layali begadang. Sahirul layali begadang. Misalnya apa contohnya? Contoh yang idhofah dengan apa? Dzaraf. Ayo. Ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu deh ya. Nanti kalau ada yang ketemu silakan ditulis di itunya. Sahrul layali ya. Di sini. Wa fi ma yali syarhun mujazun likullin minal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Berikut ini wa fi ma yali, dan berikut ini ya. Dan pada yang berikut ini syarhun, terdapat penjelasan mujaz yang singkat likullin minal mudhaf wal mudhaf ilaihi ya, untuk mudhaf dan mudhaf ilaihi ya. Al mudhaf, contohnya mudhaf adalah al mudhaf yakunu adatan nakiratan ya. Wa yu'rab bihasab mauqi'ihi fil jumlah, dan di'irabkan sesuai dengan tergantung mauqi, posisinya ya, kedudukannya ya, boleh kedudukannya atau posisinya dalam jumlah. Sudah paham? Paham pembahasan yang ini? Jadi kita sekarang lagi pecahin ya tentang apa sih mudhaf itu gitu ya. Sebelumnya kita sedang tadi ngebahas apa? Ngebahas tentang di sini lihat nih. Ya, majrur bil idhofah. Ini sedang menjelaskan tentang yakunul ism majruran idza kana mudhafan ya. Terus di sini pembahasan yang berikutnya dikenalkan mudhaf itu apa sih gitu. Diperjelas di sini. Mudhaf wal mudhaf yakunu adatan ya. Mudhaf itu biasanya berbentuk nakirah ya. Udah, mudhaf berbentuk nakirah seperti tadi apa tadi? Kitabu at-talibi ya kan? Kitabu kan nakirah itu kan. Wa yu'rab bihasab mauqi'ihi, dan dia diirabkan sesuai dengan apa? Dengan posisinya, dengan dengan posisinya di dalam jumlah ya. Artinya kalau dia mubtada ya marfu, kalau dia maf'ul bihi ya dia posisinya mansub ya. Kalau dia majrur ya dia majrur juga gitu. Contohnya di sini apa? Surul hadiqati murtafiun. Mana mudhafnya di sini? Suruh ya, posisinya sebagai apa? Apa namanya, i'rabnya apa dia? Mubtadaun marfu. Ya, marfu ya. Kenapa dia marfu? Karena posisinya sebagai mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena dia terletak di awal ya jumlah ya. Itu ya, perhatiin bagus-bagus itu. Itu semuanya kaidah-kaidah terus tuh. Sekali lagi saya ulangin. Surul hadiqati murtafiun. Ya. Surul hadiqati murtafiun. Saya tanya, mana mudhafnya? Mudhafnya adalah sur. Mana mudhaf ilaihinya? Adalah hadiqah. Ya. Sekarang kalau mudhaf ilaihinya sudah pasti, dia kan sudah pasti majrur. Sudah majrur, sudah pasti dia tandanya adalah ini tadi kasroh ya, kalau tidak ada hal-hal yang lain ya.
Sedangkan surnya mudhofnya tergantung, kalau dia posisinya sebagai mudhof maka dia marfu ya, pakai tanda domah di sini. Surul hadiqati murtafiun. Saya tanya kenapa di sini jadi kenapa dia jadi marfu di sini? Karena dia posisinya sebagai mubtada ya. Ya. Dan kaidahnya setiap mubtada itu marfu. Terus kenapa dia disebut mubtada? Karena terletak di awal jumlah. Surul hadiqati murtafiun. Sur mubtadaun marfuun bidhammah. Ya, lanjut. Sekarang berikutnya. Akhadtu kitabat tilmidzi. Saya setelah mengambil kitab at-tilmidzi. Mana mudhofnya di sini? Kitab. Kata-kata kitab. Terus apa i'rabnya dia? Mansub. I'rabnya mansub. Kenapa mansub? Maf'ulun bihi. Ya, karena maf'ulun bihi. Itu kaidah tuh ya. Itu kaidah itu. Pokoknya kalau antum udah tahu itu ya apa namanya? Pasti dia nggak akan berubah ya. Ya. Kitab dia dikasih tanda fathah. Kenapa? Karena dia posisinya mansub. Terus tanya kenapa mansub? Karena maf'ul bihi ya. Kenapa maf'ul bihi? Tanya lagi kenapa maf'ul bihi? Karena dia butuh objek fiilnya. Ya, karena dia posisinya adalah, kenapa pindah-pindahin saya ini? Ya. Ya, karena dia adalah sesuatu yang menjadi objek daripada perbuatan. Ya, itu maf'ul bihi. Ya. Akhadtu, saya mengambil. Apa yang diambil? Kitab. Nah, yang diambilnya itu berarti dia maf'ul bihi. Sudah. Terus at-tilmidzi mudhofun ilaihi dan posisinya majrur. Ya. Terus di sini kitab maf'ul bihi mansub bil fathah. Wa yulahadz annal mudhafa yakunu nakiratan idza kana. Nah, lihat lagi. Wa yulahadz, dan bisa diperhatikan anna, bahwasannya al mudhaf, mudhaf itu yakunu nakiratan, bisa berbentuk nakirah idza kana isma jinsin ya, apabila dia posisinya isim jenis ya, kama fil mitsalaini sabiqaini, seperti di dalam misal yang sudah disebut tadi. Nah, amma idza kana al-mudhaf mustaqqan, adapun apabila dia mustaq itu pecahan dari apa, misalnya seperti fa'il atau isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbaha, fayajuzu ta'rifuhu bi adati ta'rif, maka boleh dengan dikasih alif lam. Contohnya qabaltu ar-rajula at-tawila al-qamati ya. Nah, ini kan dia udah jadi sifat nih, karena ada sifat di sini. Jadi ya al-qamati al-ja'di sya'ri. Artinya apa? Saya telah menemui seorang laki-laki yang tinggi perawakannya. Qamah itu perawakan ya. Al-ja'di sya'ri, dan keriting rambutnya. Seharusnya kan ini kan enggak ada ini. Tuh. Ya kan? Tapi karena dia posisinya sebagai sifat musyabbaha, maka boleh ya. Nah, kalau yang ini pelajarannya level boleh antum lewatin dah ya. Nanti pembahasannya di yang lebih apa namanya? Lebih menantang lagi. Saat ini cukup pahami bahwa gitu ya, bahwa kadang-kadang ada juga di samping apa namanya mudhof itu nakirah, ada mudhof yang beralif lam gitu. Kapan? Itu aja ya. Kalau dia posisinya bisa isim fa'il, isim maf'ul, atau dia sifat musyabahah, itu saja dipegang, cukup. Tidak usah antum terlalu pikirin dan antum ini kan. Nanti kalau ada ketemu kayak gitu antum paham, oh ya ini gitu, sudah seperti itu aja. Yang hunaka asmaun talzam al-idhofah. Nah, ada ya, hunaka itu bukan di sana ya. Artinya ada. Ya. Hunaka asma, ada nama-nama atau ada isim-isim talzam yang melazimi. Melazimi apa? Senantiasa. Dia posisinya sebagai diidofahkan. Ai la tusta'mal mufradatan. Ya, maksudnya adalah dia tidak bisa digunakan sebagai mufradah, sebagai sesuatu yang sendiri saja.
bal takunu daiman mudhafatan, dan akan tetapi dia senantiasa posisinya itu mudhaf ilah. Sudah ngerti? Wa min hadhil asma, contohnya adalah kata-kata indah, ya. Jadi kata-kata indah itu enggak mungkin dia indah gitu. Kita enggak pernah kita dengar kata-kata indah, ya, sendirian gitu kan. Yang kita dengar di dalam Quran sering inna dina indallahi, di sisi Allah, ya. Terus indah, hal indaka kolam, hal indah begitu bilang hal indah, terus kita nggak ada idofahnya, nggak bisa kita ini kan kita pahami. Salah paham ya? Terus kemudian lada juga itu lada, tahu lada artinya? Di sisi. Ya, di sisi, ya, bukan lada temannya ketumbar itu ya, bukan ya. Terus siwa itu artinya apa? Selain siwa. Ya, selain siapa? Selain apa gitu kan? Misalnya ana uhibbu at-ta'am, siwa as-samak misalnya. Harus ada siwa sama. Enggak bisa kita bilang ana uhibbu jami'u am siwa, berhenti. Ya. Terus kusoro juga sama. Kusoro itu artinya ya sepenuhnya. Terus hawalai, apa artinya hawalai? Kira-kira, ya. Zu juga begitu, yang memiliki. Ba'du, wahda, ai, ladun, kila, kilta, labba, itu semuanya kata-kata yang tidak mungkin berdiri sendiri tanpa diidofahkan kepada isim yang lainnya. Sudah? Sudah ya? Nah, ini yang kedua catatannya, Ba. Terus yang ketiga, coba ada lagi enggak? Mislu hadzal rajul dzu malin, ya. Enggak bisa kita bilang hadzal rajul dzu, diam. Bingung orang dengarnya. Wahwa, terus berikutnya apa? Wahwa yabdzul wahdahu qasara juhdihi li musa'adati ba'dil muhtajin. Masyaallah, ini digabung semua nih. Lihat nih, perhatiin. Wahwa, dan dia yabzul apa? Mengerahkan. Wahdahu ada hu-nya. Ya, enggak bisa sendirian. Dia mengerahkan dengan sendiriannya sendirinya, ya, dengan dirinya sendiri. Qasara juhdihi. Qasara juhdi itu sepenuh, ya, juhdihi ke usahanya, juhdihi limusa'adati ba'di, ya, al-muhtajin. Ba'di juga harus ada idofahnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Pertama ya. Arif, paham insyaallah? Ahsan. Terus yulahad anna dzu. Nah, yulahad bisa diperhatikan anna dzu, bahwa kata-kata dzu wa wahda wa qasara wa ba'du qad ustu'milat jami'uha mudhafatan, ya, sungguh telah digunakan semuanya itu sebagai mudhaf, ya. Dah. Mislu lagi, misal contoh yang lain. Ja'ani kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Telah datang kepada saya kila, kedua laki-laki dan kedua wanita, ya. Sudah. Yulahad anna kila wa kilta la tudhafani illa ila ma'rifatin musanna sawa'un kana isman kama fil misali sabiqi am dhamiran mislu ja'ani ar-rajulani kilahuma wal mar'atani kiltahuma. Ya, udah, ini juga cuman penekanan saja, ya. Sama kayak tadi. Pokoknya intinya kata-kata kila dan kilta itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia senantiasa digunakan sebagai mudhaf. Artinya dia butuh mudhaf ilahi. Misalun salis, contoh yang ketiga, labbaik Allahumma labbaik. Ya, sudah. Jadi labba harus digunakan dengan mudhafun ilaihi, ya, tidak bisa digunakan sendiri. Harus menjadi mudhaf, ya. Terus yang jim, al kalimat qabla, ba'da, ghair, hasab, awal, duna, tu'rab, ya, ini semuanya di'irabkan bihasab mauqi'iha fil kalam. Sesuai mauqi'iha, sesuai dengan posisinya di dalam jumlah, ya, di dalam kata-kata. Idza kanat mudhafatan, apabila posisinya sebagai mudhafah. Wa tubna hadhil asma'u 'ala dhamm, dan dia bisa jadi mabni, bisa dimabnikan isim-isim ini 'ala dhamm, di atas dhammah, ya. Atau dengan dhammah, bukan di atas dhammah, dengan dhammah. Kapan? Idza hudzifal mudhaf ilaihi, apabila mudhaf ilaihinya dibuang. Ma'aniyati baqa'i ma'nahu, bersamaan dengan niat maknanya tetap ada. Ngerti nggak? Kita mau ngomong
Misalnya kalau ketika bilang ba'daan wasal gitu misalnya kan. Nah, tapi ba'daan wasalat al-khabar. Tapi dia buang kata-kata wasalat al-khabarnya dia buang, tapi dia ba'du dia apa namanya? Dia ba'danya saja didiamkan. Bagaimana caranya? Caranya lihat seperti ini ya. Contohnya, ji'tu min qablikum. Sudah? Antum bisa bilang ji'tu min qablu gitu. Paham? Ah, ini persis dalam Quran dulu pernah saya ingat ditanyakan sama sama peserta, kenapa kok min qablu? Harusnya kan qabli, ya kan? Karena ada minnya kan? Nah, saya bilang jadi itu dia sebetulnya diidofahkan, tapi idofahnya dibuang, yuqaddar. Maka dari itu bacanya min qablu, ya. Di dalam Quran apa? Contohnya. Wa kanu min qablu lafi dolalim mubin. Wa kanu min qablu, udah ya, terjawab sekarang nih jawabannya. Selama ini masih bingung kan? Kenapa kok min qablu? Padahal kan min itu kan huruf jar, ya kan? Qablu itu harusnya kan qabli gitu. Tapi kenapa jadi min qablu? Ya karena di situ dia ingin mengatakan min qabli dzalika gitu. Min qabli dzalika, sebelum hal itu gitu. Di sini jitu min qablikum. Terus hasbuka dinar. Ya, cukup bagimu satu dinar. Qara'tu al-qissata min awwaliha. Jadi jawabnya qabl wa hasba wa awwal tu'rab bihasbi mauqi'iha li'annaha mudhaf. Ya, maka kata-kata qabl ini diidofakan sesuai dengan posisinya, ya. Contohnya lagi, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ya, a'taituhu dinaron fahasbu. Sudah? Ya. Terus qabla wa ba'da wa hasab buniyat dimabnikan dengan domah. Li'anna al-mudhaf ilaihi mahdzub. Kenapa? Karena yang diidofahkan mudhaf ilaihnya itu dibuang, tetapi maknanya tetap ada dalam hati gitu ya. Selesai ya. Antum sekarang paham kenapa dalam Quran ada kata-kata min qablu dan min ba'du. Nah, malhudhah ya, catatan. Katsiran ma yakhtalit al-amru baina hasb bitaskin sin wa hasab bi fathah as-sin wa hasba bitaskin sin maknahu kafa ya. Jadi ada antum kadang-kadang terkecoh, katanya beliau ini terkecoh antara hasab dan nih ya, nih hasba. Dah? Atau hasbu boleh. Boleh juga, tapi di sini kadang-kadang kita dapati hasab, ya, hasaba, gitu. Bi fathi sin, fahiya mustaqatun min al-fi'li hasaba ay qaddara ay wa'ada. Artinya di sini kira-kira artinya, tapi kalau di sini cukup artinya, ya. Hasaba misalnya gini, hasabal mauqi, ya tergantung kepada mauqinya gitu, ya. Adapun ini adalah cukup artinya. Waktu kita sudah berlanjut ya hampir 1 jam, ya kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Atau ini selesaikan sampai ini aja ya, sampai yang ketiga ini. Ya, kita cukupkan insyaallah. Yang dal. Qad yaktasibu al-mudhaf al-mudzakkar min al-mudhaf ilaihi muannas at-ta'nits bi syart an yakuna fil imkan hadfu al-mudhaf wal ibqa' 'ala al-mudhaf ilaihi maqamahu. Ya. Qad yaktasib al-mudhaf, ya, mudhaf itu bisa mendapat, ya, yaktasib itu mendapat, ya. Bisa kadang-kadang bisa mendapatkan al-mudhaf al-mudzakkar min al-mudhaf ilaihi al-muannats at-ta'nis, ya. Jadi gini maksudnya. Yang mudhafnya kalau dia mudzakkar, kalau dia diidofahkan kepada muannas, maka kata-kata yang mudzakkar tadi bisa jadi muannas seperti ba'du tholibat, gitu kan? Ya. Ba'du tholibat ana ra'aituhunna gitu. Jadi ba'donya jadi muannas gitu. Ya. Bisyart an yakuna fil imkani hadfu al-mudhaf wal ibqa' 'ala al-mudhaf ilaihi maqamahu, dengan catatan kalau dia bisa dibuang mudhafnya dan
wal ibqa 'alal mudhaf ilaihi maqamahu, dan artinya ketika dia dibuang maknanya tetap tidak terpengaruh ya makna yang dimudhaf ilaihinya, bisa mewakili makna dari yang dibuang itu. Contohnya kata-kata sibul jumlah ya. Coba perhatikan. Sibul jumlah itu kata-kata sibuh itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Ya mudzakkar ya, mudzakkar. Tapi di sini disebut sibul jumlah hiya gitu. Ini ya, ini hiya ini sebagai apa posisinya? Posisinya sebagai apa? Posisi i'rabnya? Badal. Masa badal. Dengerin lagi. Sibhul jumlah hiya kullu ibaratin sebagai khobar. Ya, khobar dari apa? Khobar dari sibhu. Sibhul jumlah. Nah, di dalam kaidah khobar itu ngikutin mubtada, betul kan? Kalau dia mudzakkar maka mudzakkar, kalau muannas muannas. Nah, sekarang kita lihat. Di sini lihat sibhu ini muannas apa mudzakkar? Mudzakkar. Tapi kenapa hiya? Hiya itu untuk muannas apa mudzakkar? Mudzakkar. Hiya untuk muannas apa mudzakkar? Muannas. Iya, jadi dia mengasumsikan bahwa sibu itu adalah muannas. Kenapa dia jadi muannas? Karena dia diidhofahkan ya. Pinter. Oke, khair insyaallah. Sahih. Karena dia diidhofahkan kepada muannas. Sibul jumlah hiya kullu ibaratin dan seterusnya. Sibu wa huwa isim mudzakkar iktasaba. Dia mengambil at-ta'nis muannas minal mudhaf ilaihi, disebabkan karena mudhaf ilaihi yaitu al-jumlah gitu ya. Contoh yang lain. Quti'at ba'du asabihi. Coba lihat. Kata-kata ba'du mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Ya. Coba lihat. Kata-kata Kitab Aisyah gimana tuh? Udah tenang ya. Quti'at ba'du asabihi ya, quti'at. Juga fi'il biasanya ngikutin fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas maka muannas. Ba'du muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Tapi kenapa di sini jadi quti'at? Karena mudhafun ilaihinya muannas. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ba'du asabi muannas atau mudzakkar? Muannas. Kenapa? Karena dia jamak taksir ya. Ba'du asabi. Nah, jadi kalau umpamanya gini, umpamanya saya balik gini misalnya. Ya. Saya balik misalnya gini. Ba'du asabihi. Saya bilang putus. Saya bilang apa? Maktu apa maktuah? Maktuah ya. Sudah? Ya? Jadi ba'dunya ngambil ketularan muannasnya. Kenapa? Karena dia nempel ke muannas ya. Tapi ini enggak mesti ya, enggak wajib, tapi artinya bisa gitu. Ngerti enggak? Maksudnya bisa. Kadang-kadang juga dia di maktu gitu bilangnya kadang-kadang. Ini makanya saya cuma bilang bisa ya, bisa. Enggak harus. Nah, ini quti'at ba'du asabihi. Ba'du wa huwa isim mudzakkar iktasaba at-ta'nits ya. Ba'du, kata-kata ba'du, dan dia adalah isim mudzakkar iktasaba, mengambil, mendapatkan, menghasilkan sifat ta'nits ya. Minal mudhaf ilaihi, disebabkan karena mudhaf ilaihi yaitu asabihi. Sudah dipahami? Dicatat baik-baik. Ya, tinggal ya dua paragraf lagi. Yang yuhdzab at-tanwin minal mudhaf al-munawwan. Nah, lihat. Dibuang tanwin dari mudhaf al-munawwan. Dibuang tanwin dari mudhaf yang bertanwin. Contohnya al-maridu syaridun. Apa artinya syaridun?
lari, ya, pergi, ya, kabur, itu syarid namanya, syarad. Ya. Terus al-maridu syaridul bali. Coba perhatikan. Ini kan aslinya syaridun kan? Ya? Tetapi ketika dia diidofahkan kepada sesuatu yang lain, syaridul bali artinya lari apa lari hatinya, lari angannya gitu ya. Syaridul. Jadi dunnya hilang, enggak lagi syaridun al-bal tapi syaridul bali. Paham? Itu maksudnya pembahasan di sini, ya. Coba di sini apa di penjelasannya? Hudhifa at-tanwin min syarid li'annahu udhifa ilal bal. Ya, dibuang tanwin dari kata-kata syaridun. Kenapa? Karena dia diidofakan kepada kata-kata al-bal. Ya. Terus yang berikutnya tuhdhab, terakhir ini ya. Nanti setelah ini diskusi enggak apa, silakan. Tuhdhafu an-nunu minal mudhafi, ya, dibuang nun itu dari mudhaf dari mudhaf ya yang tadi idza kana mutsanna. Nah, perhatikan ini lagi hukum-hukum terkait dengan mudhaf ya. Tuhdhab an-nun. Hapus nun. Ya, nun dihapus. Dari mana? Dari apa? Dari mudhaf. Kapan? Idza kana mutsanna au jama' mudzakkar salim. Contohnya dengan contoh ya akan jelas perkataan. Zahabtu ila wizaratai. Tai. Harusnya taini. Ini. Ya, tapi dia dibuang nunnya. Kenapa? Karena diidofahkan kepada ad-dakhiliyah dan kharijiyah ya. Maksudnya saya pergi ke dua kementerian. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Ya, Wizarah Dakhiliyah artinya Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri. Bisa dipahami? Wizaratai asluha wizaratai ini. Ya. Sudah paham? Hadara mudarrisu al-lughat. Sudah. Aslinya apa? Mudarrisun. Ya, mudarrisuna al-lughat. Tapi karena dia diidofakan, maka harus dibuang nunnya menjadi hadara mudarrisu al-lughati. Mudarrisu asluha mudarrisuna wal waw huna alamat rafa wa laysat dhamiran walidza la tuktab ba'daha alif. Nah, cukup ya. Nah, ini nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ini banyak yang chat tapi saya nggak bisa jawab. Oh, ternyata chatnya bukan nanya, bukan mau diskusi, cuma mau izin live saja. Mau izin ya, ya nggak apa-apa. Jaringannya, suaranya. Marzuki mau boleh berkonfirmasi. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Ustaz. Coba silakan. Tadi untuk ya Ustaz. Tadi untuk penjelasan yang sebelum perincian mudhaf, Ustaz. Iya. Aduh. Ya, silakan. Yang mau tanya tadi siapa? Saya, Ustaz. Ya, silakan lanjutin kan tadi pertanyaannya apa? Ya, Ustaz. Berarti kalau penulisannya disertai dengan lam bisa juga ya, Ustaz? Maksudnya? Yang penjelasan majrur sebelum perincian mudhaf tadi, Ustaz. Contohnya gimana contohnya? Saya belum paham nih sama pertanyaannya. Mungkin lainnya yang beral mungkin. Yang pakai lam, yang dia seolah-olah di dalam musyabahah itu. Iya. Misalnya gini, hadza kitabul ustadzi gitu ya. Jadi seakan-akan dia bilang hadza kitabun lil ustadzi gitu. Ya. Jadi para ulama menafsirkan bahwa kenapa dia dijarkan karena seakan-akan dia ada huruf lam yang tersembunyi gitu maksudnya. Ya. Iya, berarti kalau misalnya dalam hal penulisan jumlahnya
Ya. Ya, yang lain sudah. Atau masih mau lanjutkan pertanyaannya? Silakan yang lain. Ustaz, Ya. tanya Padahal. itu yang tadi zahabat ila wuzarati, Wizaratai, bukan wizarati. karena kan Tai. hapus nun. Ya. Bukannya itu Wizaratai. menteri ya, kementeri ya? Ya, kementerian, departemen. Oh, bukannya itu wazirun, berarti waziroi. Apa Bedain gimana, Ustaz? wazir sama wizaro. Wazir itu menterinya. Oh, nah. Kalau wizaro itu kantornya menteri apa? Oh iya, wuzaratai. Ya, wazir itu menterinya, tapi kalau wizaro itu kantornya. Jadi apa? Departemen ya, atau kementerian. Ya. Tafadhal, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Afan Ustadz, bisa Tafadhal. minta tolong i'rab. Tolong i'rabkan kalimat lillahil amru min qablu wa min ba'du itu tadi Ustadz. Saya disuruh ngirabin. Ya Allah. Ya, antum tulis saja di Google i'rab lillahil amru dan seterusnya, ketemu pasti insyaallah ya. Kepanjangan nanti kalau saya sebutkan di sini. Terus selanjutnya. Yang lain apa Tanya. Ana sa'as'al an al-asma al-majrur. Al-asma al-majrurah. Fi safha 5 wa 9, na'am. Al-asma al-majrurah huna maktub 5 wa 9. Nah, ya, terus maka maktub min ila hatta wa ila irihi. Wa amma nu'allimu haula ada mawjud fi fawqa fi ala fawqa tahta amama wara'a baina. Ahwana kada ismu majrur kadalik walakin ghairu maktubuna au kaifa summa yali katsir bima'na hadal lam yakun kamilan al majruruna. Antum bedakan antara, jadi yang membuat sesuatu majrur itu bisa dia berupa isim, bisa dia berupa huruf jar, ya. Jadi seperti zorof, isim zorof tadi yang antum baca tahta, fauqa, baina, ada segala macam itu adalah isim zorof, ya. Tapi kalau ila, min, ya bukan isim, itu bukannya huruf jar ya, tetapi dia adalah isim zorof. Dan zorof itu dia ya senantiasa diidofahkan ya, seperti yamina apa? Yaminal madrasati itu kan. Dan fauqal asjari gitu ya. Tapi kalau huruf jar itu kayak seperti di sini kan ada wal huruf jar diantaranya adalah min, ila, terus fi, bi. Nah, apa? Kenapa? Fi kitabit tulab anna fauqa tahta da dakhil fi harfil jar. La, coba baca lagi dah, mungkin antum lupa. La, saya nggak berani bilang itu hoto. Mungkin antum coba lihat lagi, baca di sana. Dibaca lagi mungkin antum lupa. Coba dibaca lagi apa itu huruf. Kalau memang dia bilang huruf ya salah, dia kan bukan huruf, itu kan isim. Ya. Nah, Fadal. Harful jar. Nah. Fadal yang lain, Fadal. Sudah? Nggak ada ya? Baik. Kita akhiri kalau gitu. Nanti insya Allah rekamannya akan kita share di YouTube seperti biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ini jadi sebagai sebagai pemanasan kita setelah liburan panjang. Ya mudah-mudahan ya nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita nampaknya karena ada penyesuaian ya. Nanti kita sampaikan setelah kita tutup kajian kita ini dulu sebentar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.